Izin Ibu dan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 3 AK404 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu Organizing and Drafting Business Message. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Salsa Nabila, yang kedua Marina Arkani, yang ketiga Farhan Muzaki, dan seterusnya. Kemudian untuk pokok pembahasan malam hari ini adalah terdiri dari 5, yaitu yang pertama, prinsip dasar penulisan pesan bisnis yang baik. Kemudian yang kedua, tahapan menulis, yaitu pre-writing. Yang ketiga, tahapan menulis writing atau drafting. Yang keempat, tahapan menulis proofreading. Dan yang kelima adalah case study. Masuk di pokok pembahasan yang pertama, yaitu prinsip dasar penulisan pesan bisnis yang baik. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Salsala. Saya ingin menjelaskan dari 8 poin prinsip. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Clarity atau kejelasan adalah kemampuan menyampaikan pesan bisnis dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak membingungkan. Dalam komunikasi bisnis, pesan harus disampaikan secara langsung agar penerima dapat memahami informasi dengan cepat dan tepat. Pesan yang jelas akan membantu mengurangi kesalahan dan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Nah, saya akan memberikan contoh kalimat yang salah dan contoh kalimat pesan yang kurang jelas dan yang pesan yang jelas. Untuk contoh pesan yang kurang jelas, contohnya adalah mohon diperhatikan terkait kemungkinan adanya perubahan jadwal yang mungkin akan diinformasikan kembali apabila situasi memungkinkan. Nah, kalimat tersebut sulit dipahami karena terlalu panjang dan tidak langsung menjelaskan informasi utama. Sedangkan untuk contoh pesan yang jelas, yaitu jadwal rapat diubah menjadi Jumat pukul 9 WIB. Jika ada perubahan tambahan, informasi akan segera disampaikan. Nah, pesan tersebut lebih mudah dipahami karena singkat, langsung, dan jelas. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu prinsip dalam 7C of Business Communication, yaitu consciousness atau keringkasan. Consciousness di sini berarti komunikasi harus disampaikan secara singkat, padat, dan langsung pada intinya atau to the point, tanpa mengurangi makna atau informasi yang ingin disampaikan. Adapun tujuan dari consciousness ini sendiri adalah untuk menghemat waktu pembaca, mempercepat pemahaman pesan, menghindari salah tafsir, serta membuat komunikasi menjadi lebih profesional dan efektif. Dalam konteks bisnis, hal ini sangat penting karena pembaca biasanya memiliki waktu yang terbatas. Jika pesan disampaikan terlalu panjang dan bertele-tele, biasanya informasi sulit ditangkap atau disalahartikan. Sebagai contoh di sini, kalimat yang salah, yaitu sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa rapat akan dilaksanakan pada hari Senin. Kalimat ini dapat diringkas menjadi rapat akan dilaksanakan pada hari Senin. Atau misalnya contoh lain, kami ingin memberitahukan kepada Anda bahwa barang Anda telah kami kirimkan. Sebenarnya kalimat tersebut juga bisa disederhanakan menjadi barang Anda telah dikirim. Dari contoh tersebut terlihat bahwa pesan bisnis yang lebih ringkas tetap dapat menyampaikan makna yang sama, tetapi lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, izin melanjutkan terkait prinsip pesan bisnis yang ketiga, yaitu concreteness atau konkret. Definisinya sendiri yaitu komunikasi yang menekankan penggunaan informasi yang jelas, spesifik, dan digunakan dan didukung fakta, sehingga pesan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Penerapan konkretnya sendiri, sebagai contoh, kalau contoh pesan yang salah yaitu penjualan perusahaan meningkat cukup banyak tahun ini. Kemudian untuk contoh yang benar, penjualan perusahaan meningkat sebesar 25% dari 800 juta pada tahun 2024 menjadi 1 miliar pada tahun 2025.
Jadi untuk kesimpulannya terkait concreteness ini adalah pesan harus jelas dan spesifik, lalu gunakan fakta atau data yang akurat, kemudian hindari informasi yang ambigu, lalu memudahkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman. Next. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke prinsip correctness gitu ya, rekan-rekan dan ibu, yakni adalah kebenaran gitu ya dalam berkomunikasi khususnya dalam berbisnis. Jadi intinya dalam correctness ini adalah sebuah prinsip komunikasi bisnis yang lebih menekankan gitu ya bahwa pesan yang akan kita sampaikan itu harus benar, akurat dan juga profesional. Informasi yang disampaikan itu harus sesuai juga dengan fakta gitu ya, menggunakan tata bahasa yang tepat, istilah yang benar, serta detail seperti nama, angka, tanggal jabatan, dan alamat itu juga harus akurat gitu atau harus benar gitu ya. Jadi intinya beberapa poin yang harus kita tekankan ya pada prinsip correctness ini atau kebenaran ini. Jadi kita harus pastikan bahwa informasi kita itu fakta yang kita sajikan itu memang akurat gitu ya, baik itu data, informasi, isi pesan juga harus benar gitu. Kemudian tata bahasanya juga harus benar gitu ya. Penggunaan grammar gitu, ya, ejaan, tanda baca juga harus tepat gitu ya. Jangan sampai nanti kita menggunakan tata bahasa yang mungkin kurang jelas itu bisa menimbulkan misleading gitu ya atau keambiguan dalam informasi yang kita sampaikan. Kemudian istilah-istilah juga harus sesuai dengan konteks gitu ya dari informasi yang kita sampaikan. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang mungkin asing, yang mungkin bisa menjadi salah tafsir dan seterusnya. Kemudian terkait detail juga harus lengkap dan tepat. Nah, ini mungkin terkait nama, angka, tanggal jabatan. Kalau misalnya ada seperti undangan gitu atau jadwal, pastikan tanggal, jadwal, waktu itu memang tepat gitu ya. Jangan sampai keliru karena nanti akan menghambat proses bisnis gitu ya dalam organisasi kita. Kemudian selanjutnya ya, pastikan juga memang sudah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan gitu ya. Dan selanjutnya jangan lupa kita harus menggunakan bahasa yang sopan, profesional, dan yang terakhir berformat rapi. Gitu ya. Teman-teman, next. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip komunikasi bisnis selanjutnya adalah courtesy. Di dalam dunia profesional, penyampaian pesan tidak hanya berfokus pada isi informasi, tetapi juga bagaimana cara informasi tersebut disampaikan. Disinilah peran penting courtesy atau kesopanan. Definisi courtesy sendiri adalah komunikasi didefinisikan sebagai penggunaan bahasa yang sopan, penuh penghargaan, dan mempertimbangkan perasaan penerimanya. Tujuannya adalah agar pesan yang diterima dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung pihak lain. Tujuan courtesy adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjaga hubungan baik dengan penerima pesan, dapat menciptakan komunikasi yang nyaman dan profesional, juga dapat menghindari kesalahpahaman atau rasa tersinggung, dapat pula membangun rasa saling menghormati di lingkungan kerja atau bisnis. Perbedaan antara komunikasi yang mengabaikan kesopanan dan yang menerapkan courtesy dapat dilihat pada contoh berikut. Pada kalimat yang kurang sopan, kita dapat mengucapkan data yang Anda kirim salah. Kalimat ini cenderung belak-belakan dan dapat memicu defensivitas dari penerima. Jika kita menggunakan courtesy, terima kasih atas data yang telah dikirim. Ada beberapa bagian yang mungkin perlu diperiksa kembali. Courtesy bukan cuma memakai kata tolong atau terima kasih, tetapi juga memilih bahasa yang ramah, tidak memerintah dengan kasar, dan tetap menghormati lawan bicara. Bahkan saat sedang menyampaikan kritik atau permintaan. Baik, prinsip selanjutnya yaitu consideration. Sebenarnya prinsip consideration ini atau pertimbangan mirip seperti prinsip kourtesy. Tapi untuk penjelasan lebih detailnya dalam pengertiannya yaitu sikap mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan, kepentingan, perasaan, serta sudut pandang pihak yang menerima pesan atau komunikan.
Prinsip ini bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi untuk pengertiannya itu lebih ke antara dua pihak. Nah, untuk ciri-ciri consideration yaitu berorientasi pada penerima pesan, dua, menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami, tiga, memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain, empat, menunjukkan empati dan rasa hormat, lima, menghindari kata-kata yang dapat menyinggung atau merugikan pihak lain. Next. Untuk ringkasnya, menurut buku Seven C of Business Communication, consideration berarti komunikator berusaha menempatkan diri pada posisi penerima pesan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Untuk contoh dari penerapan consideration, contoh salahnya yaitu Anda terlambat mengirim laporan. Untuk benarnya, kami memahami kesibukan yang ada. Mohon bantuan Bapak atau Ibu untuk mengirim laporan agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai jadwal. Jadi lebih menekankan kepada menempatkan diri pada posisi penerima pesan. Nah, untuk tujuan consideration ini yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi, membangun hubungan kerja yang baik, mengurangi kesalahpahaman dan konflik, meningkatkan citra profesional, mendorong respon positif, dan menciptakan kepuasan penerima pesan. Next. Selanjutnya untuk completeness atau kelengkapan. Completeness ini dalam bahasa Inggris berarti sebuah pesan harus berisi seluruh informasi yang diperlukan dan relevan bagi penerima untuk mengambil tindakan, buat keputusan, atau memahami situasi secara utuh. Pesan yang lengkap menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul di benak penerima dari pesan tersebut. Mengapa hal ini penting? Lengkap itu akan mengefisiensikan waktu dan biaya, sehingga kedua belah pihak tidak perlu saling bertanya kembali, menghindari kesalahpahaman, karena kalau pesan tidak lengkap bisa muncul asumsi-asumsi yang berbeda-beda karena informasinya masih sederhana seperti itu. Terus juga untuk membangun reputasi profesional, bukan adanya pesan yang lengkap, kita itu teliti, kompeten, dan menghargai waktu menerima. Pesan yang lengkap juga sangat penting untuk mengambil keputusan karena jika informasi disampaikan lengkap, maka tidak perlu ada lagi proses revisi atau konfirmasi kembali terhadap hal tersebut. Lalu yang potensi yang berikutnya juga untuk meningkatkan peluang respon yang diinginkan. Untuk membuat pesan yang lengkap, kita bisa menggunakan tools yang paling sering umum kita tahu yaitu 5W dengan 1H. Next. Contoh kalimat pesan yang kita lakukan adalah subjek revisi brosur. Isi emailnya adalah, hai tim desain, tolong segera revisi produk brosur baru kita ini. Ada perubahan warna, teks dari tim marketing dikerjakan secepatnya. Terima kasih. Tentunya ada beberapa kendala atau yang belum lengkap yang membuat kalimat pesan ini belum komplit karena kita tidak tahu buatnya itu kita tidak tahu perubahan itu perubahan apa, perubahan warna, tidak ada spesifikasinya yang diubah-ubah sebagainya. Lalu untuk alasan kenapa dilakukan perubahan pun tidak ada disebutkan, hanya disebutkan ini pesan dari tim marketing. Itu untuk bagian siapa yang bertanggung jawab terkait perubahan ini, siapa yang orang marketing bisa dihubungi terkait perubahan ini juga tidak dijadwalkan. Lalu untuk kapan batas tanggung deadline dari secepatnya itu masih rancu hari ini, besok, atau sebagainya. Lalu untuk organ-organnya itu adalah file revisinya di mana, mereka validasi dan di mana juga file contoh untuk perubahannya tidak terlampiran atau kapan. Hingga dari revisi ini kita bisa melakukan perbaikan sebuah pesan bisnis ini menjadi kalimat pesan yang sangat komplit yang harus dilihat berikutnya. Nah, berdasarkan perbaikan ini, kalimat ini sudah mendekati komplit, di mana kalimat untuk 5W1-nya untuk bagian lot, kita bisa mengetahui spesifik menggunakan produk Pro Expo. Itu ada jenis revisi warna dan teks. Untuk menjelaskan untuk kapan batas waktunya juga disebut di tanggal 15 Juli pukul 2 siang. Lalu untuk bagian alasan perubahan juga disebutkan dengan tidak perubahannya ada dua alasan, yang pertama untuk warna dan untuk bagian teks. Lalu disebutkan juga untuk di bagian
ada instruksi untuk menyebutkan bagaimana melakukan perubahan di lampiran paling bawah, dan juga terakhir menyantumkan juga lokasi file dalam Google Drive. Dan untuk kalimat yang sebelumnya juga disebutkan Reza, jadi kita bisa tahu pesannya dari siapa, dan tidak ada aktor-aktor atau bikin ragu. Dengan email yang lengkap ini, tim desain tidak perlu menimbang otak dan bisa langsung bekerja secara efektif. Ini adalah esensi dari kalimat pesan yang komplit. Dan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan menulis dalam komunikasi bisnis, yaitu pre-writing. Apa itu pre-writing? Pre-writing adalah tahap persiapan sebelum seseorang mulai menulis pesan bisnis. Pada tahap ini, penulis merencanakan isi pesan agar komunikasi menjadi lebih efektif, jelas, dan sesuai dengan tujuan. Tahap ini penting karena pesan bisnis yang baik tidak dibuat secara spontan, tetapi perlu direncanakan terlebih dahulu. Dengan melakukan pre-writing, penulis dapat mengurangi kesalahan komunikasi, mempermudah proses penulisan, dan membuat pesan terlihat lebih profesional. Good writing starts with good planning. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan sebuah pesan bisnis sangat dipengaruhi oleh proses perencanaannya. Langkah pertama dalam pre-writing adalah menentukan tujuan pesan atau analyze purpose. Sebelum menulis, penulis harus memahami apa tujuan utama dari pesan tersebut. Misalnya, apakah pesan dibuat untuk memberikan informasi, meminta tindakan, membujuk penerima, atau menanggapi suatu masalah. Selain itu, penulis juga harus mengetahui respon apa yang diharapkan dari penerima pesan. Contohnya, jika perusahaan ingin menginformasikan perubahan jadwal rapat, maka tujuan pesannya adalah agar seluruh karyawan mengetahui jadwal baru dan dapat hadir sesuai waktu yang ditentukan. Dengan tujuan yang jelas, isi pesan akan lebih terarah dan tidak membingungkan pembaca. Langkah berikutnya adalah menganalisis audiens atau analyze audience. Dalam komunikasi bisnis, audiens sangat mempengaruhi cara penyampaian pesan. Penulis perlu mengetahui siapa penerima pesan, bagaimana tingkat pemahamannya, serta hubungan antara pengirim dan penerima. Misalnya, jika pesan ditujukan kepada direktur perusahaan, maka bahasa yang digunakan harus lebih formal dan profesional. Namun, jika ditujukan kepada rekan kerja, maka bahasa dapat dibuat lebih santai tetapi tetap sopan. Tujuan dari analisis audiens adalah agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan tepat sasaran. Setelah memahami tujuan dan audiens, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan dan memilih media komunikasi yang tepat. Informasi yang digunakan harus akurat, lengkap, relevan, dan dapat dipercaya. Sumber informasi bisa berasal dari laporan perusahaan, hasil survei, data penjualan, maupun email sebelumnya. Selain itu, penulis juga harus memilih media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pesan. Contohnya, email digunakan untuk komunikasi formal yang cepat, memo untuk informasi internal perusahaan, surat bisnis untuk komunikasi resmi, dan misalkan chat kerja untuk komunikasi singkat. Pemilihan media yang tepat akan membantu pesan tersampaikan dengan lebih efektif. Lalu langkah terakhir dalam pre-writing adalah menyusun ide atau organize ideas. Ide perlu disusun secara runtut agar pesan mudah dipahami oleh pembaca. Biasanya penulis menentukan poin utama terlebih dahulu, lalu membuat outline atau urutan informasi yang akan disampaikan. Dalam komunikasi bisnis juga terdapat dua pendekatan penyusunan pesan, yaitu direct approach dan indirect approach. Direct approach digunakan ketika inti pesan disampaikan langsung di awal, yaitu pendekatan ini biasanya digunakan untuk pesan rutin atau informasi baik atau permintaan sederhana. Contohnya, rapat akan dilaksanakan pada Senin pukul 9. Sedangkan indirect approach digunakan ketika penulis perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum menyampaikan inti pesan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk penolakan, komplain, atau berita buruk. Contohnya, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, kami belum dapat menerima proposal tersebut. Jadi melalui tahap pre-writing ini, penulis dapat menyusun pesan bisnis yang lebih jelas, efektif, dan
profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan menulis, writing atau drafting. Boleh di next. Nah, di sini untuk formulasi struktur pesannya terdiri dari 3 struktur. Yang pertama yaitu opening, body, dan juga closing. Di bagian opening, kita mulai dengan kalimat yang langsung menarik perhatian pembaca. Bisa berupa fakta tajam atau empati terhadap masalah mereka. Lalu di 2 kalimat pertama, kita nyatakan tujuan pesan secara jelas tanpa membuat pembaca harus menebak-nebak. Kak, sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu body. Di sini kita bisa menyusun ide secara hierarkis, yaitu gagasan utama di atas, baru data pendukungnya di bawah. Prinsip ini dikenal sebagai Minto Piramid. Selain itu, kita juga perlu memastikan semua poin sudah lengkap. Dan yang terakhir yaitu closing. Bagian ini bukan hanya sekedar ringkasan, namun juga menghubungkan poin-poin utama untuk menghasilkan pemahaman baru bagi pembaca. Dan yang paling penting, kita tutup dengan CTA atau arahan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pembaca selanjutnya. Next. Di sini ada teknik penulisan draft. Terdiri dari kalimat aktif dan juga kehematan kata. Di sini ada dinamika aktif mengutamakan struktur SPOK aktif agar kalimat lebih lugas. Dan juga efisiensi kalimat, jadi membatasi panjang kalimat maksimal 15-20 kata saja demi kemudahan pemahaman. Dan yang ketiga yaitu reduksi dan normalisasi. Menghindari pengubahan kata kerja menjadi kata benda untuk menjaga ritme. Sedangkan di sebelahnya yaitu matriks penyelarasan tone atau nada bicara. Ada 3 poin. Yang pertama formal dan objektif menggunakan terminologi presisi dan menghapus kata ganti personal. Lalu warm dan kolaboratif menggunakan kata ganti inklusif yang komunikatif. Dan yang terakhir tone konsistensi menjaga keseragaman gaya bahasa dari awal hingga akhir teks. Next. Di sini terdapat drafting approach, ada direct dan juga indirect. Untuk directnya, waktu penggunaan paling pas yaitu untuk pesan rutin, konfirmasi maupun kabar baik. Kelebihan dari direct approach yaitu efisiensi waktu karena kesimpulan langsung diletakkan di awal kalimat. Sedangkan indirect approach, waktu penggunaan yang paling tepat yaitu pada pesan sensitif atau kabar buruk. Adapun kelebihannya yaitu menggunakan kalimat pembuka yang netral untuk membangun pemahaman konteks sebelum inti pesan guna mencegah sikap defensif dari pembaca. Next. Di sini ada contoh penerapannya. Adapun untuk pendekatan direct atau pendekatan langsung, pesannya langsung. Jadi kalimatnya dengan senang hati kami sampaikan bahwa proposal proyek Anda telah disetujui. Tim kami akan segera mengirimkan jadwal implementasi. Jadi pesan yang dikirimkan singkat, jelas, dan langsung pada intinya. Sedangkan untuk pendekatan indirect, pesannya dimulai dengan mengapresiasi usaha penerima terlebih dahulu, sebelum akhirnya menyampaikan bahwa dana hibah belum bisa dialokasikan. Dengan cara ini, pembaca merasa dihargai meskipun menerima kabar yang kurang menyenangkan. Next. Di sini terdapat metodologi dan juga checklist drafting. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pemisahan proses. Di sini bisa menulis seluruh ide pada draft pertama tanpa melakukan penyuntingan atau editing terlebih dahulu guna menjaga kelancaran ide kreatif. Lalu yang kedua yaitu struktur skimmable. Gunakan subjudul poin-poin dan teks tebal agar inti pesan dapat dipahami pembaca secara tepat. Dan yang terakhir, fokus pembaca. Jadi alihkan sudut pandang penyampaian dari fokus penulis menjadi fokus pada kegunaan dan manfaat bagi pembaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya, kemudian tahapan menulis yaitu proofreading. Apa itu proofreading? Proofreading adalah proses pemeriksaan akhir terhadap naskah untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan pada permukaan tulisan, seperti tata bahasanya, ejaan, tanda baca, nama dan angka, serta format dari dokumen itu. Proofreading berbeda dengan editing. Kalau editing itu fokusnya ke kejelasan, alur, pilihan kata, dan nada. Sedangkan proofreading itu fokusnya lebih ke kesalahan permukaan seperti tadi ada typo, kesalahan tanda baca gitu. Untuk sifat perubahan yang dilakukan oleh editing itu substansial, bisa menulis ulang kalimat, sedangkan proofreading dia minimal sekali, hanya koreksi teknis. Untuk editing dilakukan di awal, sedangkan proofreading dilakukan di akhir. Kenapa proofreading itu penting? Next lagi. Kenapa proofreading itu penting dalam bisnis? Karena dia sebagai kredibilitas untuk karena jika terjadi kesalahan ejaan atau tata bahasa bisa menurunkan kepercayaan dari pembaca terhadap profesionalisme perusahaan. Terus sebagai kejelasan makna, tanda baca yang salah bisa mengubah arti kalimat secara total. Sebagai citra profesional, dokumen bisnis seperti surat-surat itu mencerminkan kualitas dari suatu perusahaan, serta untuk menghindari kerugian karena kesalahan penulisan angka itu bisa berakibat fatal secara finansial. Next. Apa saja yang dilakukan saat proofreading itu? Checklistnya ada di tata bahasa. Contohnya seperti kesesuaian subjek dan predikat, terus penggunaan kata hubung, serta struktur kalimat. Di ejaan kita bisa kesalahan kata yang salah ketik, seperti typo gitu, misalnya dari kita tulisnya I menjadi E atau form ke from gitu. Kemudian yang ketiga ada tanda baca seperti titik koma, titik dua, tanda tanya. Lalu ada nama dan angka seperti nama orang, nama perusahaan, jabatan, tanggal, jumlah nominal uang, serta format dokumen. Format dokumen itu seperti konsistensi penggunaan font, ukuran huruf, dan lain-lain. Next, teknik apa sih yang bisa kita gunakan saat proofreading gitu? Berikut ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk proofreading. Misalnya periksa satu jenis kesalahan pembaca. Contohnya kayak kita baca fokus ke ejaannya aja. Lalu baru yang keduanya kita baca ke fokus tanda bacanya aja. Lalu ada baca dengan keras-keras. Membaca keras itu bisa memaksa kita untuk memproses setiap kata dan mendengar ketidakwajaran kalimat. Lalu ada cetak dokumen hard copy atau print out. Mata kita lebih mudah menangkap kesalahan di kertas daripada di layar. Lalu ada memberi jeda sebelum proofreading, sekitar istirahat 15 menit agar bisa melihat tulisan dengan mata yang lebih segar. Lalu kita bisa juga melingkari setiap tanda baca. Teknik ini memaksa kita memeriksa apakah setiap tanda baca sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir, kita bisa minta bantuan orang lain untuk membaca, karena sepasang mata baru bisa menangkap kesalahan yang mungkin terlewat oleh kita. Next, contoh-contoh kesalahan umum bisa dilihat di PPT-nya ini, seperti misalnya ejaannya itu kesalahan huruf, misalnya kurang hurufnya, lalu di angkanya harusnya ditulis 100 juta, tapi kurang nolnya jadi 10 juta. Nama dan tanda baca, seumpama namanya kurang huruf vokalnya. Lalu ada tata bahasa seperti titik koma atau menggunakan tanda hubung. Dan yang terakhir ada format, misalnya kita menggunakan font judul Times New Roman dicampur-campur dengan Arial, itu kan tidak konsisten. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah contoh-contoh dari apa yang teman-teman saya tadi di kelompok jelaskan ya. Ini bakal berupa kalimat-kalimat. Kebetulan untuk saya ini saya ambil dari kalimat-kalimat pemerintah atau kalimat-kalimat yang viral di Indonesia seperti itu. Next. Yang untuk yang pertama itu Pertamina ya. Seperti kita tahu
kan ada kenaikan harga. Pertamina sendiri mengumumkan harga resmi BBM itu, saya kutip beberapa yang dijadikan sebagai contoh pesan baik. Seperti ini, Pertamax Turbo menjadi 9.400 dari 13.100, Dexlet jadi 23.600, Pertamina Dex seterusnya dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri SDM nomor 245.K. Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami perubahan. Kenapa hal ini merupakan contoh case dari pesan bisnis yang baik? Karena itu memenuhi 6 dari 7 kriteria yang ada, yaitu ada clear, concise, konkret, correct, coherent, dan komplit. Mengapa itu disebut baik? Karena alasan-alasannya ialah menyebutkan dasar hukumnya. Ada tanggalnya, ada harga lama dan harga baru, per produk secara spesifik, dan menegaskan produk mana yang tidak naik. Memberikan kepastian kepada publik dengan data yang dapat diverifikasi langsung di My Pertamina. Next. Selanjutnya ada dari Goto atau Gojek Tokopedia. Ini siaran atas BHR tahun kemarin ya. BHR tahun ini juga. Untuk BHR tahun ini itu disiarkan bahwasanya perusahaan menyediakan anggaran sebesar 100 sampai 110 untuk BHR, meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, menjangkau lebih dari 850.000 mitra pengemudi dari berbagai aplikator dengan total sekitar 220 M. Mengapa hal ini baik? Karena ini memenuhi seluruh kriteria dari pesan yang baik itu. Seperti ada angka spesifik, kemudian ada perbandingan tahun lalu, ada jumlah penerima, ada dasar hukumnya, kemudian ada konteks kebijakan pemerintah, semuanya tercantum dalam satu komunikasi yang ringkas ya. Seperti itu. Next. Kemudian ada yang selanjutnya itu program BPJS. Ini siaran tahun lalu, yaitu mitra juara di Surabaya dapat mendaftarkan diri di aplikasi Gojek mulai 11 Desember 2025. Kepesertaannya berlaku dari 2 Januari 2026. Sedangkan di luar Surabaya dibuka 1 Januari dan kepesertaannya berlaku 2 Februari 2026. Ini juga memenuhi seluruh analisis dari 7C tersebut. Kenapa? Karena ada tanggal pendaftarannya dan tanggal berlaku, disebutkan juga per wilayahnya, Surabaya dan luar Surabaya, cara daftarnya melalui aplikasi, kemudian kutipan CEO itu memberi akuntabilitas atau kepastian hukum. Kemudian ada pesan yang berorientasi pada audiens atau mitra, bukan pada perusahaan. Jadi lebih menggambarkan apa yang diharapkan atau apa yang ingin disampaikan kepada para Gojekers atau para mitra Gojek seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya pesan-pesan yang lain. Pada slide ini saya akan menjelaskan contoh pesan dari BCA mengenai pemeliharaan sistem BCA mobile. Yaitu contoh pesannya, halo nasabah BCA, untuk meningkatkan kualitas layanan, BCA Mobile akan menjalani pemeliharaan sistem pada Sabtu, Juni 2026 pukul 11 malam sampai 02 malam. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berterima kasih atas pengertian Anda. Nah, selanjutnya itu analisisnya berdasarkan 7C of Business Communication. Pesan ini memenuhi prinsip clear karena tujuan komunikasinya jelas, yaitu memberikan pemberitahuan terkait maintenance system. Kemudian konsis karena informasi disampaikan secara singkat dan langsung pada pokok permasalahan. Yang ketiga yaitu congrats. BCA mencantumkan detail yang spesifik seperti tanggal, jam pelaksanaan, dan dampak yang mungkin dirasakan nasabah. Yang keempat yaitu correct, karena menggunakan bahasa yang formal, mudah dipahami, dan sesuai dengan komunikasi bisnis. Yang kelima yaitu coherence, informasi disusun secara runtut, mulai dari pemberitahuan, jadwal, hingga penutup. Lalu yang keenam ada komplit, karena seluruh informasi yang dibutuhkan nasabah sudah tersedia dalam pesan tersebut. Yang terakhir yaitu courteous, terlihat dari adanya permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada nasabah. Dengan demikian, pesan dari BCA dapat dikategorikan sebagai pesan bisnis yang baik karena telah memenuhi seluruh unsur 7C of Business Communication. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya.
Berikutnya, pesan bisnis yang baik adalah sebagai berikut. Selamat pagi rekan-rekan. Menindaklanjuti rapat tanggal 30 Mei 2026, mohon setiap PIC menyampaikan revisi data usulan kenaikan pangkat periode 1 2026 dalam format Excel yang telah dibagikan sebelumnya. Mohon file dikirim melalui grup ini paling lambat hari Senin 1 Juni 2026 pukul 15 agar dapat segera direkap dan disampaikan ke bagian kepangkatan. Apabila terdapat kendala, silakan menghubungi saya secara langsung. Terima kasih atas kerjasamanya. Hal ini dalam analisis Seven Seas, dia memenuhi ketujuhnya, yaitu yang pertama clarity, karena dia menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh siapa, kemudian conciseness, karena ringkas tanpa informasi yang tidak perlu, concreteness, menyebutkan jenis data, format file, dan tujuan pengiriman. Next slide. Kemudian correctness karena menggunakan bahasa yang formal dan tata bahasanya sudah tepat. Kemudian courtesy menggunakan sapaan dan ucapan terima kasih. Consideration karena telah memberikan opsi untuk menghubungi pengirim jika terdapat kendala. Dan completeness karena memuat tugas, tenggat waktu, media pengiriman, dan tindak lanjut. Sehingga pesan ini dianggap sebagai pesan yang baik. Baik, izin kami lanjutkan dengan contoh pesan yang buruk ya. Kalau tadi sudah pesan yang baik, ini pesan yang buruk. Monggo next. Oke, izin saya menjelaskan untuk analisis 7C of Business Communication pesan buruk. Contohnya yaitu, halo, maaf ya, kami tidak bisa menerima kamu di posisi ini karena pelamar lain lebih cocok. Terima kasih sudah mendaftar. Itu adalah salah satu pesan buruk yang ditulis. Ada salah satu alasannya yaitu dari analisis of 7C. Yang pertama dari clarity, kejelasan, kurang jelas. Tidak ada penyebut nama pelamar, nama perusahaan, maupun posisi yang dilamar. Lalu dari conciseness-nya, ringkasannya, sangat ringkas, namun kehilangan unsur profesionalisme. Lalu dari konkret, terlalu abstrak. Alasan pelamar lain lebih cocok terasa tidak spesifik. Lalu dari empati, kurang menghargai waktu yang dihabiskan pelamar untuk mengikuti proses seleksi. Lalu dari kompetensi, kelengkapan, tidak memuat langkah selanjutnya, informasi detail penolakan atau umpan balik. Lalu dari sopan santun, terlalu santai dan terkesan dingin untuk komunikasi profesional. Dan untuk ketepatan, terdapat kesalahan dalam pemilihan kata yang kurang profesional untuk standar bisnis. Untuk perbaikan dari kalimat tersebut, yaitu seharusnya, halo, Siska Citra Lestari, terima kasih atas waktu dan minat Anda untuk melamar di posisi finance accounting. Kami sangat menghargai usaha Anda. Selalu melalui proses seleksi yang ketat. Saat ini kami memutuskan untuk melanjutkan proses dengan kandidat lain yang kualifikasinya paling sesuai dengan kebutuhan kami saat ini. Kami mendoakan yang terbaik untuk karir Anda ke depan. Dan untuk pesan tersebut itu lebih elegan dan lebih cocok di 7C Communication of Business. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya, contoh pesan bisnis yang buruk adalah sebagai berikut. Teman-teman, terkait pekerjaan yang kemarin sudah dibahas, tolong segera diselesaikan dan dikirim secepatnya. Jangan sampai terlambat, karena nanti akan berdampak ke proses berikutnya. Mohon kerjasamanya. Apabila dilakukan analisis Seven Seas, di bagian clarity, ini kurang karena tidak dijelaskan pekerjaan apa yang dimaksud. Kemudian di bagian consciousness, dia sudah cukup karena pesannya sudah relatif singkat. Kemudian concreteness, dia kurang karena tidak ada detail tugas, format, atau tujuan pengiriman. Correctness-nya sudah baik karena tidak ada kesalahan bahasa yang signifikan. Courtesy sudah cukup baik karena menggunakan kata tolong dan mohon kerjasamanya. Dan untuk consideration serta completeness itu dianggap kurang karena consideration tidak mempertimbangkan kebutuhan informasi penerima untuk menindaklanjuti tugas, dan completeness tidak mencantumkan tenggat waktu, media pengiriman maupun PIC.
pesan ini sopan dan singkat, namun tidak efektif karena penerimanya masih harus menebak apa yang harus dilakukan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin contoh pesan buruknya ini dari PT Pertamina ya. Ini dari pernyataan reaktif dari VP Corporate Communication. Ini pesannya berbentuk hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026. Informasi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Analisisnya kenapa ini buruk ialah dari pesan ini hanya memenuhi dua kriteria yaitu konsis dan cautious. Mengapa buruk? Karena hal ini hanya menyangka tanpa memberikan informasi alternatif yang actionable, tidak ada kapan pengumuman akan dibuat, tidak ada kanal resmi yang disebutkan, tidak ada data harga terkini, dan masyarakat masih mencari kepastian BBM. Masyarakat yang mencari tidak mendapatkan jawaban yang berguna. Lanjut. Yang kedua ada OJK ya. OJK berkaitan siaran pers RDKB, Rapat Dewan Komisaris Bulanan, yaitu ada OJK berkomitmen untuk senantiasa menjaga stabilitas SJK melalui penguatan koordinasi, pengawasan, dan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika global maupun domestik agar SJK tetap resilient, konstruktif, dan berdaya saing. Mengapa buruk? Karena ini dipenuhi jargon teknis SJK, NSFR, KPMM, dan BMPD yang tidak dipahami oleh publik awam. Semua pernyataan bersifat kualitatif akan dioptimalkan, dikembangkan, tanpa satupun target angka terukur, dan tidak ada ringkasan eksekutif yang bisa dicerna. Selanjutnya, ini ada BPJS Kesehatan, yaitu ada klarifikasi iuran, yaitu nominal iuran peserta tidak mengalami kenaikan. Besaran tarif program JKN masih merujuk pada peraturan presiden yang berlaku saat ini. Mengapa hal ini buruk? Karena komunikasi ini muncul setelah isu viral di media sosial ataupun reaktif, bukan proaktif, tidak menyebut besaran iuran terkini secara eksplisit, merujuk perpres yang berlaku tanpa nomor, tidak menjelaskan bagaimana transisi sistem kris akan mempengaruhi iuran ke depan. Selanjutnya. Nah, ini terkhusus untuk pesan bisnis dari pemerintah ya. Ini yang membedakan pesan yang baik dan pesan yang buruk. Yang pertama itu ada angka spesifik, yaitu data numerik, ada dasar hukum, ada tanggal berlaku, dan ada tindak lanjut. Kalau pesan buruk itu apa? Pesan buruk itu reaktif, jadi ditanggapi dengan negatif, generik, terlalu umum, dan terlalu teknis sehingga audiens yang dituju tidak paham. Seperti itu. Terakhir, kesimpulannya dari saya sendiri ini, pesan bisnis efektif ini tidak menunggu krisis, hadir proaktif dalam angka spesifik, dasar hukum yang bisa dilacak, dan langkah nyata bagi audiens. Dari 7C, prinsip konkret dan koheren paling sering gagal dalam praktek komunikasi korporat Indonesia. Pernyataan umum tanpa data tidak membangun kepercayaan. Yang ketiga ialah komunikasi reaktif, yaitu muncul setelah isu viral adalah gejala-gejala kegagalan manajemen isu. Solusinya ada di hulu, rencana komunikasi proaktif sebelum isu meledak. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan sekarang. Saya kembalikan ke Ibu Siva. Terima kasih. Ya, kita berikan apresiasi ya kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya, baik sekali dan sangat konkret ya. Sampai diberikan case-case yang banyak sekali. Dan kita cukup familiar dengan case-case-nya ya, karena sempat viral juga beberapa waktu lalu. Nah, seperti halnya dengan ini, Mbak Laila lagi di jalan, hati-hati ya Mbak Laila ya. Seperti halnya dengan yang saya sampaikan tadi ya, jadi kelompok 4 dimohon untuk bertanya ke kelompok 3 sebagai bagian dari keaktifan dalam sesi presentasi kelompok ini. Baru nanti ada 2 pertanyaan lagi, mungkin kalau maksimal 2 ya, kita buka 3 pertanyaan dulu. Jadi 1 dari kelompok
4, 2 dari rekan-rekan lain yang ingin bertanya juga gitu. Yang hari ini tidak presentasi juga boleh kalau mau bertanya nanti bisa menjadi nilai keaktifan. Dari kelompok 4 dulu ya, berarti ya. Dipersilahkan kepada rekan-rekan kelompok 4 untuk menyebutkan pertanyaannya. Perwakilan aja. Hmm. Teman-teman yang lain, yang selain kelompok 4, kita mungkin masih diskus kali ini kelompok 4 ya, tentang pertanyaannya. Yang selain kelompok 4 ada yang mau bertanya, rekan-rekan? Sebenarnya saya ada pertanyaan sih, tapi kalau rekan-rekan mau nanya ya saya tidak bertanya. Karena kan itu memang supaya rekan-rekan aktif. Kalau saya yang nanya nanti berarti fokus pembelajarannya di saya dong. Gimana? Nih ada yang mau nanya nggak? Saya mau bertanya ke kelompok 3. Kalau gitu sambil menunggu rekan-rekan lain yang mau bertanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya tinggal silakan raise hand atau open mic aja. Kelompok 3 dan mungkin teman-teman yang lain juga mungkin kalau mau berpendapat juga boleh ya. Buat rekan-rekan yang bekerja di instansi pemerintahan atau di instansi pendidikan gitu ya, mungkin kita familiar sama bahasa mohon izin, izin Bapak Ibu, izin Bapak Ibu seperti itu. Nah, menurut pendapat kalian sebenarnya hal tersebut merupakan komunikasi bisnis yang efektif atau tidak? Gitu ya. Karena tadi key-nya adalah di salah satu pembahasan dari rekan-rekan kelompok 3 dikatakan bahwa komunikasi bisnis itu harus concise gitu ya. Berarti tidak bertele-tele gitu dah. Sedangkan kalimat seperti mohon izin Bapak Ibu itu sebenarnya tidak senecessary itu untuk diungkapkan ketika kita berkomunikasi, right? Gitu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini gitu? Kalau yang di corporate mungkin agak kurang relate ya, tapi budaya mohon izin ini sangat kuat kalau yang bekerja di instansi pemerintahan atau di pendidikan. Ya, dipersilahkan kelompok 3 untuk mendiskusikannya dulu. Kelompok 4, ayo bertanya segera. Ibu izin mewakili kelompok saya untuk menjawab. Ya, silahkan Mbak Ardana. Oh ya, jadi memang di instansi pemerintah itu udah familiar kalau misalkan ngobrol ke senior itu awalannya selalu pakai mohon izin gitu ya, Bu. Ya, Em, betul. nah, karena tadi materi saya adalah consciousness, jadi mungkin saya hubungkan ke consciousness itu ya, Bu. Kalau misalnya dilihat dari prinsip consciousness atau keringkasan, penggunaan kata mohon izin itu sebenarnya bisa dianggap kurang efektif karena kan menambah kata yang tidak terlalu diperlukan sehingga membuat pesannya jadi tidak langsung ke intinya. Tapi di sisi lain um, dalam komunikasi bisnis ini selain memperhatikan prinsip-prinsip yang baik dalam berkomunikasi juga ada sisi courtesy atau kesopanan itu ya Bu, khususnya dalam budaya birokrasi pemerintah. Jadi menurut saya mohon izin ini itu mencerminkan sikap sopan dan untuk menghormati atasan atau pihak lain dan juga menghormati budaya aja gitu sih Bu menurut saya. Mohon koreksinya. Ya, terima kasih Mbak Ardana. Ada argumen lain dari teman-teman? Saya sependapat gitu ya, karena memang terasa berbeda sangat jelas ya rekan-rekan. Saya pernah di corporate dan sekarang saya di instansi pendidikan. Kalau ke atasan di instansi pendidikan itu wajib banget mohon izin Bapak Ibu gitu. Dan somehow terasa rude kalau misalkan kita tidak pakai mohon izin Bapak Ibu. Tapi tentu hal itu tidak saya gunakan ketika saya di corporate
gitu ya. Dan kembali lagi berarti tergantung di mana kita berpijak ya rekan-rekan, budaya komunikasinya pun juga harus disesuaikan gitu. Mungkin kalau mohon izin itu digunakan di corporate, pasti juga akan menimbulkan suatu ketidaknyamanan gitu ya, karena pesan yang disampaikan itu cenderung maunya lebih concise kalau di corporate ya, gitu. Baik sekali jawabannya Mbak Ardana, terima kasih. Kelompok 4, ayo, supaya kalian bisa langsung presentasi juga. Dipersilahkan pertanyaannya. Hmm. Izin Ibu mau bertanya dari kelompok 4. Iya, dipersilahkan Mbak Rosalin. Baik, izin Ibu dan teman-teman dari kelompok 3, perkenalkan saya Rosalin Evivani. Dari kelompok 4, untuk kelompok 3 menyampaikan pertanyaan sebenarnya agak simpel, tapi kita nih kepo terkait apakah dari kelompok 3 itu menganggap bahwa pendekatan direct itu selalu lebih efektif daripada indirect. Nah, kalau misalnya menurut dari kelompok 3 iya, mengapa begitu? Mungkin dari kelompok 4 begitu. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Ya, baik sekali pertanyaannya ya, kelompok 4. Terima kasih Mbak Rosalin yang sudah mewakili. Boleh didiskusikan dulu kelompok 3 ya. Dan atau kalau teman-teman lain ada yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Baik, Ibu izin menjawab. Eh, Ya, Mas Heriko silakan. ya, pertanyaan tadi kan ke- eh, lebih efektif eh, in direct ya, Bu ya, daripada indirect. Nah, menurut saya sih kalau indirect itu jadi kayak untuk menghindari salah tafsirnya, Bu. Misalnya dalam bentuk chat, terkadang kan orang juga salah paham, salah baca dari sisi tafsirnya ya. Nah, dari prinsip ini dari prinsip penulisan pesan yang baik juga kan itu ada namanya prinsip concreteness atau konkret yang dijelaskan, yaitu penggunaan informasi yang jelas, spesifik dan dukung fakta Oh, sehingga pesan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Gitu pun penting. dari saya. Maaf, rekan-rekan, ada di telepon. Ya, untuk meminimalisir apa namanya salah tafsir ya, kalau saya nggak salah tadi. Saya nangkap Iya, di Bu. awal aja doang. Ya, betul. Ya, jadi Mm-mm. menggunakan kalau kelompok 3 berpendapat jadi lebih efektif kalau yang direct gitu ya. Ya, sebenarnya masalah direct dan indirect ini kalau dibilang mana yang lebih mana yang lebih efektif, kita harus balik lihat ke ekosistemnya ya, dan kayak lingkungan dari em, apa namanya company-nya gitu loh rekan-rekan. Balik lagi ke kasus yang tadi ya gitu sebenarnya gitu. Kan kalau misalkan tidak selalu yang direct itu efektif gitu loh. Bisa aja juga pemilihan kata, diksi ini menjadi poin yang penting kalau misalkan mau yang direct tapi tetap efektif gitu loh. Eh, mau yang apa namanya? Lebih sopan tapi tetap efektif gitu. Jadi bisa diakali dengan pemilihan diksi tadi juga gitu. Baik, ada pertanyaan lain rekan-rekan?
Tapi sebenarnya intinya adalah ya rekan-rekan dari 7 saya tadi, bagaimana caranya agar pesan itu bisa disampaikan dengan baik ke komunikan gitu ya. Intinya sih seperti itu. Tapi memang kalau dalam konteks komunikasi tertulis gitu ya, email gitu kan lebih tepatnya. Memang banyak hal-hal yang kayak teknikal sekali dan memang tadi sudah dipaparkan dengan baik oleh kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Tadi kelompok 4 sudah nanya dan sudah ada pertanyaan bonus juga dari saya. Jadi kalau begitu mungkin saya cukupkan dulu ya untuk kelompok 3. Pemaparannya sudah baik sekali. Terima kasih kelompok 3 sudah melakukan pemaparan dari hasil diskusinya.